Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang berbahagia, rupanya jam segini biasanya mah enak tidur. Tapi hal inilah mungkin yang harus kita hindari. Kalau terlalu banyak tidur juga ya seperti itu. Baik kakak sekalian, untuk mempersingkat waktu telah hadir di sebelah saya Kak Pusti, Bapak Dr. Awal, yang akan dia memberikan satu tema pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kakak-kakak di dalam mengemban pelatih di kuartir cabang masing-masing. Untuk ini kami persilakan Kak Awal. Baik, terima kasih Kak Opik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, selamat siang kakak-kakak sekalian, para pelatih hebat di Jawa Barat ini. Puji dan syukur senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang kedua ini kita masih bisa bertemu. Kalau bahasa kita mungkin ketemu langsung tatap muka gitu ya. Ada istilah baru sekarang jadi tatap maya gitu. Artinya kita bertatap di dunia maya. Baik, sekalipun kita masih dalam suasana TOT dan virtual, tetap tidak mengurangi makna dan esensi dari materi-materi yang disampaikan oleh para penyaji tadi. Pada hari ini, saya hanya sekedar ingin berbagi dengan kakak-kakak dan ingin mendapatkan masukan yang berharga dalam rangka menuju Jawa Barat lahir batin. Tema yang diberikan oleh Ketua Panitia Kak Didi bahwa hari ini saya akan mencoba untuk menggali potensi dari para pelatih yang ada, memberikan sebuah kontribusi positif terhadap program-program yang dijalankan oleh Pemprov Jawa Barat dalam konteks bahwa kita adalah para pelatih kuartir daerah Jawa Barat memberikan sumbangsih dan kontribusi yang baik begitu ya. Yang pertama, mohon maaf mungkin di jadwal yang beredar di kuartir cabang masing-masing itu pada hari ini sampai jam 12. Namun kami sudah menyeting begitu, ngeset hari ini, kemarin dan hari ini sampai jam 3. Mungkin ada sedikit kelupaan lah. Kalau insya Allah besok penutupan kita sampai jam 12. Besok hanya ada 2 sesi mudah-mudahan. Kakak sekalian, menyimak dari hari pertama sampai tadi materi dari Kalena, semua kakak-kakak sudah berkontribusi dalam pemikiran-pemikiran yang cukup bagus, cukup hebat tadi saya dengarkan, bahkan cukup bersemangat begitu ya. Sejak kemarin kita berkutat di persoalan sosok pelatih yang sempurna itu seperti apa, dengan asumsi dan argumentasi yang sudah disampaikan baik dari Kasri di hari pertama, lalu disambung oleh Kak Yatno, Kak Joko tadi semakin menukik, dan tadi Kalena gitu ya, menjadi sebuah bekal bagi kita sebagai pelatih manakala kita suatu saat turun di lapangan. Namun ingat, sehebat apapun kita yang notabene-nya sebagai pelatih yang lulusan KPL, yang sudah melampaui jenjang-jenjang kependidikan dalam gerakan pramuka, dari mulai KMD, KML, bahkan bisa jadi KML-nya ada yang sampai 3 golongan, ada yang siaga, penggalang, penegak, ada yang siaga saja, penggalang saja, atau penegak saja. Sudah KPD, bahkan sudah lulusan KPL. Nah, ini adalah sudah sempurna dari sisi akademik kepelatihan gerakan pramuka. Namun di balik itu tetap sejati sebagai seorang pelatih juga tidak terlepas dari sebagai seorang manusia juga. Naluri kemanusiaannya tetap muncul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekalipun dia sebagai nabi dan rasul, tetap kesejatian beliau adalah sebagai sosok manusia juga. Nah, maka kita juga sama,
Kadang-kadang hal ini menjadi sebuah alibi bagi seorang pelatih ketika terdesak, tidak mampu melakukan segala sesuatu. Temannya bilang, masa pelatih nggak bisa? Pelatih juga manusia. Nah, kadang-kadang seperti itu gitu ya, sebagai alasan. Kita pernah diskusi dengan para kapus di Kelacap ketika kita rakor, kita pernah menyebut ada yang disebut dengan pelatih siap. Pelatih mah ada kudu siap wae dalam kondisi apapun. Tadi Kak Joko bilang memaparkan bahwa dalam kursus itu paling tidak ada persiapan minimal 6 bulan gitu ya. Tidak serta-merta ujuk-ujuk asal ingat ngariung pengurus pusdik isu KMD, KMD ya nggak seperti itu. Kita juga kadang-kadang ada keterdesakan dengan situasi dan kondisi dan kita malah terbiasa bisa biasanya. Sehingga ada kebiasaan bangsa Indonesia itu bisa karena terdesak begitu ya. Nah, enggak juga gitu ya. Pada hari ini sebelum saya menyampaikan pemaparan, ada 3 segmen yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya akan mencoba untuk dari kakak berpendapat begitu ya, brainstorming. Mungkin diwakili 3 kuartir cabang saja. Lalu yang kedua saya akan sedikit memancing persoalan-persoalan yang nanti kakak akan berdiskusi. Nanti di segmen yang ketiga kakak berdiskusi secara hebat di kelompok masing-masing. Nanti grupnya akan saya pisah menjadi 9 kelompok dan nanti kakak bisa ngomong hanya di 9 kelompok itu. Nanti akan kita kondisikan di breakout. Saya akan mencoba menyebut saja ya, kalau nanti silakan yang mau berpendapat nanti semua masuk dan saya akan mencoba membagi dengan kuarcap-kuarcap yang belum terdengar suaranya begitu ya. Mohon maaf saya tidak akan menyebut orang, tetapi dari 3 peserta itu bisa mewakili lah begitu ya. Saya sebut dari yang pertama ya, kuarcap Pangandaran. Apa yang akan disampaikan? Keinginan saya adalah silakan kakak berpendapat tupoksi sebagai seorang pelatih itu apa? Tugas pokok dan fungsi. Sebelum nanti pada sesi yang kedua adalah lebih menukik lagi peran pelatih terhadap peningkatan SDM Jawa Barat yang ujung-ujungnya Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang juara lahir dan batin. Tapi dalam kontribusi konteksnya kita sebagai anggota pramuka di kuartir daerah. Nah, kalau sekarang saya ingin mencoba menggali pendapat kakak-kakak bagaimana sesungguhnya tupoksi sebagai seorang pelatih ini begitu ya. Artinya tugas pokok dan fungsi sejatinya sebagai seorang pelatih itu apa? Ini bisa normatif berdasarkan di PP 048 2018 Sisdiklat maupun di sebelumnya 047 2018 kegiatan orang dewasa. Silahkan dari Pangandaran bisa diwakili oleh siapa saja, mau yang siaga, penggalang, penegak. Saya tidak akan menyebutkan namanya begitu ya, kuarcapnya saja. Mangga, perwakilan dari Pangandaran berpendapat. Siap, terima kasih Kawa. Oh iya, siap. Langsung Kak, sebutkan nama ya. dan iya. Ya udah ya, sama Kawok dan Kak Yaki. Pangandaran dalam hal tupoksi pelatih diharapkan menjadikan satu AMO dalam hal ini juga prinsip Ki Hajar Dewantaranya dan dia melanjutkan dengan visi-visi kepermukaannya dan dilanjutkan juga dengan apa yang dikatakan bahwa kita harus menjadi suri toladan dalam hal memberikan beberapa kontribusi di peserta didik kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa penggunaan IT hari ini, bahwa milenial hari ini juga harus digauli oleh para pelatih kita. Tupoksinya tidak hanya sekadar teori, tapi yang paling bukti adalah di lapangan kekinian dibutuhkan oleh peserta didik. Gitu barangkali untuk waktu dari Pangandaran. Makasih. Kayaya ya, terima kasih Kayaya, bagus sekali itu pendapatnya menukik kepada kekinian ya, artinya juga bahwa seorang pelatih itu harus melek IT gitu ya. Ya memang di masa sekarang ini tuntutannya memang seperti itu, tapi kita juga harus ekstra hati-hati ketika nanti dalam suatu saat bahwa kita akan mengadakan satu KMD, KML berkegiatan, kita menyeleksi teman-teman yang memahami di IT dan harus hati-hati jangan sampai menyinggung perasaan teman-teman yang tidak melek IT begitu ya. Jangan sampai ada istilahnya punung gara-gara dia tidak diakomodir menjadi pelatih karena keterbatasan kemampuan. Ini yang senantiasa harus menjadi sebuah komunikasi intens di antara pengurus pusdik. Makasih Kak Yaya atas pendapatnya. Dilanjutkan dari kuartir cabang.
Subang. Mau siapa saja, siaga, penggalang, penegak, bebas. Subang itu ada Kak Aan ya. Siapa lupa lagi. Uun atuh. Kak Ade. Kak Ade, lalu Ewit, ada Kak Dadan Mustafa. Oh, Kak Iin, lalu ada Kak. Oh, nggak ada Subang di sini. Kak Ade, Kak Iin, Kak Dadan. Oh iya, Kak Ade, Kak Iin, Kak Dadan, mangga salah satu berpendapat. Pertanyaannya sama. Mungkin punya argumen yang lain. Ada saha, Kak Iin? Saya coba ya Kak ya. Yo, siap. Tupoksi untuk pelatih pembina. Yang pertama, pelatih itu harus memiliki kemampuan untuk mengasuh, kemudian memfasilitasi dan memotivasi serta menghargai segala tugas dan tanggung jawab seorang pelatih agar bisa membantu membimbing, mendidik para pembina sehingga mereka menjadi kualitasnya menjadi semakin lebih baik. Jadi selain pelatih itu bisa mengajarkan, berikan ilmu, tapi juga harus menjadi motivator, kemudian harus bisa meningkatkan semangat para pembina untuk bisa terus meningkatkan wawasan keilmuannya di bidang kepramukaan, dan juga bisa menjadi konsultan pada saat mereka mendapatkan masalah-masalah yang terjadi di bus depan. Itu mungkin mohon koreksi. Ih, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Kain dari Subang. Semakin lengkap ya, Kain melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Yaya, dan nampaknya memang berdasarkan teori seperti itu. Ada beberapa hal bahwa seorang pelatih itu mampu melaksanakan, ya dia sebagai motivator, fasilitator, memberikan bimbingan. Dan ingat bahwa konsep gerakan pramuka, bahwa seorang peserta didik itu dalam berkegiatan tidak terlepas dari bimbingan orang dewasa. Itu tertuang dalam prinsip dasar. Jadi kakak-kakak ketika sebagai seorang pembina, karena kakak otomatis ya, seorang pelatih notabene-nya serta-merta melekat di dalamnya sebagai seorang pembina. Jangan melepaskan kegiatan peserta didik begitu saja. Dan SOP atau standar operasional prosedur yang harus kita penuhi adalah setiap berkegiatan peserta didik kita sekalipun sudah pandega usianya tetap harus ada arahan dari seorang pembina, yaitu kita, dengan konteks yang berbeda tentunya. Ketika kakak menjadi pembina siaga, seperti apa arahannya kepada usia siaga, penggalang, ataupun pandega, ya samalah. Artinya tetap dalam konteks sesuai dengan tingkat usia. Saya ingin berlanjut ya, baru dua kota cabang. Berikutnya adalah Kabupaten Cirebon. Kak Mujahidin, Kak Sutisno, Kak Jarkasih, mangga. Mau siapa yang mau berbicara? Ini Kabupaten Cirebon laki-laki semua ya. Mangga, ada nggak? Halo. Biasa dicek Kak Agus Cirebon muncul. Kalau nggak ada, kita lewat ya. Tidak ada, Kak. Cirebon tidak ada. Tidak ada. Kabupaten Bekasi. Siap, Kak. Bekasi. Oh ya, silakan siapa Kak? Cirebon tidak ada di tempat, hati-hati. Siap, ya. Ya, Hati-hati dicatat. awak kabinawasa, hati-hati Cirebon tidak ada di tempat. Nah, maka Kabupaten Bekasi siapa? Ya, baik awal. Yo, Kak Aminah, mangga. Iya, enggak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, kita sebagai pelatih pasti tahu tujuan tugas pokoknya. Seorang pelatih harus memiliki tanggung jawab, baik hal dalam membina, mengasuh, memfasilitasi, memotivasi, serta jangan lupa kita sebagai seorang pembina pun diharapkan harus selalu mawas diri. Ya, terkadang kita mengajak peserta didik atau pembina-pembina pramuka yang kita bina, tapi kita lupa
bahwa kita pun harus terus belajar, jadi berani mencoba. Jangan hanya memerintahkan untuk mencoba, tapi kita lupa mencoba. Ya, jadi kita tidak harus berani berkata tidak tahu saat kita tidak tahu. Kita pun harus bisa bertanya saat kita tidak tahu, dan intinya kita harus tahu fungsi kita itu sebagai apa. Nah, di situ akan memotivasi kita menjadi orang-orang yang benar ingin maju sebagai pelatih pembina pramuka. Terima kasih. Oke, Kak Aminah semakin melengkapi dari kedua pembicara ini, nampaknya hampir sama ya, sependapat dengan kita, karena kakak tahu persis berada di garda terdepan dalam sebuah proses pelatihan kepembinaan, khususnya terjun langsung kepada peserta didik. Saya yakin, saya percaya bahwa tidak ada satupun pelatih kakak yang hari ini hadir di tempat ini, 79 orang saya lihat di data ini, yang tidak punya binaan. Pasti semuanya memiliki, karena kakak berangkat dari strata yang memang alurnya ada. Ketika kakak jadi pembina, ikut KMD, kan tentu punya laboratorium pembinaan. Begitu juga KML, KPD, sampai KPL. Tidak ada istilah bahwa seorang pelatih tidak punya peserta didik. Ini harus hilangkan jauh-jauh. Maka ini harus tersadari ketika manakala tugas menyandera, dalam tanda petik menyandera kegiatan kakak berpramuka, tapi tetap notabene-nya sebagai seorang pelatih harus mengingatkan bahwa kita tetap harus punya laboratorium pembinaan peserta didik kita. Mungkin tugasnya pindah kemana, ke daerah mana, tapi tetap kakak tidak melepaskan status sebagai seorang pembina. Sesuai dengan pitanya masing-masing, siaga, penggalang. Tetapi memang sebagai seorang pelatih itu sekalipun spesifik sudah dijuruskan siaga, penggalang, penegak, dan pandega, tetap harus menguasai ketiga jenjang itu. Bahkan di Sisdiklat terbaru ini, KMD pun sudah spesifik penggalang, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Berbeda dengan di 102 tahun 2011. Itu berbeda maknanya. Dan Pusdik sekarang ini adalah kewenangannya mengelola kegiatan pelatihan orang dewasa. Kalau dulu bisa mengelola kegiatan pelatihan atau pendidikan bagi peserta didik. Kita tahu ada Dian Pinrung, Dian Pinru, Dian Pinsat, dan seterusnya. Sekarang itu wilayah kewenangannya adalah Bina Muda. Nah, sementara kita terus berkutat di persoalan kepelatihan orang dewasa. Unik sekalipun orang dewasa ini ya, dalam artian sudah kita bahas, sudah kita bicarakan secara psikologis, secara karakteristik, banyak persoalan-persoalan. Tetapi satu hal, bahwa seorang dewasa itu, kata Kayato kemarin, mengembangkan jiwa toleransi. Nah, ini yang harus kita kembangkan ketika kakak-kakak berada di Pusdiklat Cab, atau suatu saat kakak ada di Pusdiklatda maupun Pusdiklatmas. Dalam sisi pergaulan, kita kadang-kadang harus mampu, yang tadi kata Kak Aminah bilang, harus mampu menempatkan diri dan harus mampu mawas diri. Nah, ini yang kata kuncinya, kita harus mawas diri. Jangan sampai tadi ada pelatih yang khusus, bisanya hanya di materi yang ini, gitu ya. Ada juga kakak-kakak pasti mengalami ketika teman kita seorang pelatih dikasih materi yang lain nggak mau. Bahkan ada seorang pelatih spesialis lapangan begitu ya. Kalau KMD itu dia nggak mau ngasih materi di ruangan itu, pengennya di lapangan. Bertahun-tahun dia seperti itu. Ini tugas kakak, terutama kakak yang Kapusdik harus bisa merubah. Ya, lalu yang kedua, ada pelatih yang sukanya di bagian upacara pembukaannya dan penutupan. Nah, ini unik gitu ya. Ada yang upacara pembukaan spesialis upacara pembukaan penutupan. Ada yang pelatih kalau ada kegiatan pengennya seksi konsumsi terus seumur-umur di seksi konsumsi. Bahkan ada juga seorang pelatih seksi kan dari pelatih mah harus semua segala bisa lah, dalam tanda petik ya, segala bisa itu. Ada seorang pelatih, dia KPL-nya nun jauh di sana begitu ya. Ketika di pelatihan ditunjuk jadi konsumsi. Masa saya jadi konsumsi? KPL saya kan di luar negeri gitu ya, CLT maksudnya mungkin ya, Course Leader Training. KPL saya kan di Kuarnas, yang nanda tangannya juga ke Kuarnas, bla 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 dan lain sebagainya. Ini harus dihilangkan kalimat-kalimat seperti itu. Posisi saya
sebagai Kapusdik, dalam konteks tertentu kita siap untuk di wilayah lain begitu ya, di tempat yang lain. Ya tentunya juga dengan yang tadi tahu diri, ya, tahu situasi, tahu kondisi. Nah itulah bagaimana kita bisa menempatkan seorang pelatih itu dalam posisi seperti apa. Masa saya dikasih materi ini, saya kan udah 10 tahun jadi pelatih. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu biasanya terjadi di kita itu ya. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai menimbulkan konflik. Nah, kita tidak dapat materi manajemen konflik ya biasanya oleh Kalena. Tapi ya kita juga nggak apa-apa. Kakak kan mengalami manajemen konflik, manajemen waktu. Waktu juga penting dalam setiap pelatihan. Saya teringat ketika di KPL gitu ya, ada temen yang ngasih materi. Biasanya kan waktu itu di depan suka pakai ini tulisan 5 menit lagi gitu. Si pelatih itu jong-jongnya gitu ngasih materi. Terus ditambah tulisannya 5 menit lagi tahu. Masih jong-jong juga, akhirnya nyamperkan di toel, gitu. Habis waktu. Gitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus terbiasa kita ada yang disebut dengan penyegaran atau refreshment. Cekak di tema recharging gitu ya, di cas kita itu. Jangan terus-menerus kita lupa ketika kita kasih materi, kita merasa enjoy di dunianya, padahal bukan dunia kepelatihan, dunia milik sendiri. Biarin ini wilayah saya sedang ngasih materi, nggak boleh diganggu. Nah, seperti saya perhatikan ya, mohon maaf ini, selama dalam TOT ini ada juga teman-teman yang sudah dibatasi waktu, masih juga ingin bertanya karena penasaran dan lain sebagainya. Inilah pentingnya mawas diri, inilah pentingnya kita menghargai orang lain. Baik, kita cukup 3 saja dulu. Kita coba berdasarkan normatif tugas pokok pelatih itu apa. Terus slide kedua, Kamis. Kedua, kan, Kak? Nah, peran pelatih secara umum ya, artinya tadi yang sudah saya kemukakan atau tupoksinya, yang jelas sebagai penyelenggara pendidikan. Konteks penyelenggara pendidikan ini adalah tentunya secara kelembagaan Pusdik. Nah, Pusdik itu di dalamnya adalah para pelatih. Yang kedua, mengantarkan peserta didik untuk melakukan kegiatan. Ini penting ya. Dan kita juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan peserta didik, konsep-konsep yang kita munculkan dan kita berikan kepada Wakabina Muda untuk berkegiatan. Semua konsep kegiatan peserta didik itu bisa dirancang oleh para pelatih. Lalu menyusun program kegiatan. Kegiatan apa? Ya banyak. Baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdik sendiri maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuartir. Memimpin dan membimbing peserta didik dalam berkegiatan. Ini jangan lupa juga, ini pesan, tentunya pesan moral ya. Seorang pelatih tidak asik masuk bahasa Indonesianya, artinya merasa enjoy, menikmati berkegiatan hanya di lingkungan peserta orang dewasa. Tidak pernah dia mengelola kegiatan untuk peserta didik dengan alasan saya mah jarang dilibatkan oleh Kuartir. Tapi paling tidak kakak-kakak juga berkegiatan peserta didik itu ikut, minimal peserta didik yang ada di gugus depannya. Ya lebih syukur-syukur lagi ketika peserta didik yang ada berkegiatan di level Kuartir. Tadi Kak Joko bilang, ujung tombak kegiatan pramuka itu ada di gugus depan. Kalau sudah tidak ada gugus depan, tidak adalah kegiatan kepramukaan. Nah, maka di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sebagai wadah kepelatihan itu ada 2, gugus depan dan Pusdik. Nah, artinya gugus depan itu sebagai media atau wadah kawah candra di mukanya di level kegiatan peserta didik di bawah bimbingan orang dewasa. Penyelenggara kegiatan, nah, jadi kakak jangan merasa puas menjadi seorang pelatih hanya cukup di lingkungan Pusdik. Kakak diusahakan berkontribusi juga masuk sebagai pengurus Kuartir. Kenapa? Di sanalah ide dan gagasan kakak dituangkan. Apalagi kakak sudah direkomendasi ketika kakak ikut KPL itu kan pasti rekomendasinya minimal 2 dari gugus depan dan dari Kuartir cabang. Atau dari Kuartir ranting, bahkan ada seorang pembina yang diutus khusus oleh Kuartir rantingnya karena potensi pelatihnya kurang di Kuartir yang bersangkutan. Nah, lalu berikutnya
Penggerak organisasi. Nah, disinilah ketika kakak tidak jadi pengurus kuartir karena tidak diakomodir, kakak harus tetap menjadi penggerak. Kakak boleh memberikan kritik dan saran kepada kuartir dalam konteks sebagai seorang pelatih. Tentunya adalah kritik yang konstruktif, kritik yang membangun untuk kemajuan kuartir yang bersangkutan. Manakala kakak dipakai oleh kuartir cabang, berilah masukan-masukan kepada kuartir cabang. Karena kakak dianggap oleh para pengurus kuartir cabang itu adalah manusia sempurna, dalam tanda petik ya, manusia sempurna itu dalam konteks pendidikan kepramukaan. Artinya kakak sudah mumpuni lah di bidang hal itu. Sehingga kakak bisa memberikan saran dan pendapat terhadap kemajuan organisasi. Yang tentunya mengarah kepada kuartir itu menjadi kuartir tergiat. Kalau kuartir ranting tentunya kuartir ranting tergiat kuartir cabang A, B, C, dan seterusnya. Memimpin dan memotivasi anggota dalam organisasi gerakan pramuka. Ini seorang pelatih yang hebat, manakala tidak diakomodir di kuartir, tapi dia tetap bisa berkontribusi terhadap kuartir yang bersangkutan. Ini yang harus dilakukan. Nggak apa-apa lah, kakak tidak jadi pengurus, bahkan tidak jadi ketua kuaran, tidak jadi sekretaris kuaran, bahkan tidak diakomodir untuk andalan-andalan acan gitu ya, baik di cabangnya maupun di rantingnya. Nggak jadi persoalan. Pengabdian kakak terus berproses. Berilah masukan terhadap kemajuan kuartir. Inilah sebagai sosok pelatih yang baik. Menanamkan, memupuk, dan mengembangkan nilai-nilai dalam diri anggota pramuka, menumbuhkan pembangunan karakter positif. Nah, ini udah pasti ya. Artinya peserta didik itu bisa berkegiatan, kegiatan apapun yang dilakukan oleh peserta didik, nilai-nilai karakter tetap muncul. Saya tidak tahu ya, kemarin ada yang bilang katanya ketika peserta didik sedang berkegiatan kadang-kadang lupa ibadah karena saking asiknya. Nah, ini tentunya kegiatan yang lupa terhadap karakter. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh gerakan pramuka itu semata-mata adalah sebuah proses pembangunan karakter, sekecil apapun. Ketika kakak mengajak kemah peserta didik, dari mulai persiapan, kakak terus memantau dengan karakter-karakter peserta didik yang muncul. Bagaimana dia emosi yang muncul, bagaimana dia ada peserta didik yang diam saja, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika suatu saat kakak jadi pinsus, mengakomodir beberapa pelatih, itu nampak karakter-karakter pelatih yang berbeda-beda. Inilah yang harus kita sikapi sebagai seorang pelatih itu. Tidak emosian, ya, lalu senantiasa mengembangkan, saling menghormati, menghargai. Ada yang tua kita hormati, sesama kita hargai, yang lebih muda juga kita hargai. Kadang-kadang sedikit saja berbicara salah, pelatih bisa pundung, bahkan sumpah saya mah mau ngelatih dia seumur hidup. Nah, ini bahaya kalau ada pelatih yang sudah tersinggung berbicara seperti itu. Harus merayu lagi supaya dia bisa aktif lagi. Tapi ketika dia tersadari bahwa memang pelatihnya di satu kuartir cabang banyak, sementara frekuensi kegiatannya sedikit, ya wayahna. Tapi ketika kegiatannya banyak, saya lihat di sini ada data, di Pustiklata ada data jumlah pelatih yang sudah kami share, memang ada yang sampai data 100 jumlahnya. Kita bangga ya, Provinsi Jawa Barat ini relatif terbanyak lah. Mungkin terbanyak pertama, lalu yang kedua Jawa Timur, Jawa Tengah, ya karena konsekuensi logis karena penduduknya juga banyak. Begitu ya. Lanjut. Menciptakan kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan, dan mengandung pendidikan. Ini tidak hanya sekedar menarik, menantang, tapi endingnya mengandung pendidikan. Tidak hanya cukup menarik, menantang, tapi bagi gerakan pramuka ada kalimat mengandung pendidikan. Naik gunung ini apa sih konteks filosofisnya? Kalau ngajak anak-anak siaga naik gunung, oh nggak relevan, berarti nggak usah gitu ya. Anak-anak penggalang naik gunung, cocok nggak dengan usia seperti itu? Jelaskan oleh kita setiap kita berkegiatan kepada peserta didik. Dan senantiasa kegiatan yang kita lakukan menarik, menantang, tapi punya nilai filosofis yang tinggi begitu ya. Punya makna yang paling dalam buat peserta didik kita. Saya pernah ketika usia penegak diajak jalan-jalan oleh pembina saya ke suatu tempat, dijelaskan satu persatu apa yang terjadi dalam sebuah proses perjalanan itu. Ini yang paling bagus. Jadi kita tidak hanya sekedar berkegiatan, menghilangkan gugurnya sebuah program begitu ya, tapi ada mana yang paling dalam dari kegiatan tersebut. Mampu menanamkan rasa aman dan keselamatan peserta didik. Ini ingat tadi sudah dikatakan manajemen resiko. Jadi ketika kita berkegiatan, resikonya apa?
Kadang-kadang kegiatannya sukses, segala macam, tapi terakhir kegiatan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita duga. Kalau gangguan alam kita tidak pernah menyalahkan, karena itu adalah kekuasaan Tuhan. Tapi setiap gangguan apapun yang sekiranya muncul dalam sebuah kegiatan, harus kita antisipasi. Seperti tadi sudah, wah matang banget, saya salut dengarnya kakak tadi berpendapat ketika manajemen risiko diterapkan. Kalau kita berkegiatan TOT seperti ini dengan suasana pandemi, cocok nggak? Kita juga ini, wah gamblingnya luar biasa dengan Kak Didi, dengan Kak Bua itu. Kita sudah semangat mau tatap muka gitu ya, dan ini diundur-undur. Kita nggak mau ambil risiko. Kita tidak pernah menyangka bahwa akan ada PPKM. Akhirnya kita bisa terlaksana dengan seperti ini. Kakak juga sama di daerah, harus tetap manajemen risiko diterapkan. Cocok nggak camping ke suatu tempat X membawa anak-anak penggalang? Kalau nggak cocok ya jangan. Harus ada uji coba. Uji coba, cek and recheck, dan lain sebagainya. Perizinan. Jadi segala macam kalau sudah ditempuh secara prosedural, SOP sudah dilaksanakan, prosedur sudah dilaksanakan, regulasi pun tidak dilanggar, insya Allah kita tenang berkegiatan. Dan semuanya sudah memenuhi syarat. Pertanggungjawaban kepada orang tua peserta didik pun enak begitu ya. Seperti hari ini, saya sengaja dengan teman-teman di Pusdik ngesetnya Jumat, Sabtu, Minggu, yang relatif perizinan kakak hari Jumat. Nah ini juga kita menerapkan manajemen risiko. Karena hari Sabtu Minggunya kan tidak ada dinas, jangan sampai ada dicap pramuka nggak ganggu dinas gitu ya. Berbeda mungkin dengan teman saya bilang, dinas nggak ganggu pramuka. Karena bisa saya saking nyamannya di kegiatan pramuka, kadang-kadang dinasnya diabaikan. Nah, kita nggak mau hal seperti itu. Jadi setiap kegiatan kita juga harus dipikirkan resiko-resiko yang munculnya begitu ya. Jadi kita harus tetap memberikan rasa aman dalam sebuah kegiatan ini. Jangan sampai ada cerita yang kurang sedap. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ada di daerah mana saya nggak pernah sebutkan, ada seorang pembina yang memang berkegiatan mungkin dari sisi manajemen resikonya kurang sehingga timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Bekerja sama dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kepramukaan. Ini tidak terlepas bahwa kita yang disebut dengan bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Komponen-komponen itu harus melekat pada diri kita. Ketika kita mampu mengkondisikan diri kita secara baik, terarah, ya sesuai dengan aturan-aturan agama yang kita laksanakan, aturan pemerintah, aturan masyarakat. Jangan lupa, kita pun punya keluarga. Dengan keluarga juga sama, dengan masyarakat, dan dengan orang tua peserta didik. Itu yang harus kita lakukan sebagai pelatih pembina pramuka. Terakhir, nah, kakak sekalian, sekarang saya masuk kepada, nah ini saya sampaikan dulu program kerja pembinaan anggota dewasa untuk 1 tahun ke depan. Kita sudah berada di semester kedua, bulan Juli, yaitu 6 bulan ke depan, kita akan padat, insya Allah, 1 review rencana kebutuhan, ini sedang kami laksanakan. Kami sedang penataan jumlah pramuka mahir dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega. Lalu sudah dilaksanakan rakor binawasa kemarin, yang asalnya mau tatap muka jadi daring. Lalu TOT, ya kalau teman-teman kemarin bilang TOT itu tidak ada, istilahnya di Sisdiklat 048, yang ada penyegaran pelatih, ya sama-sama saja. Mungkin ada bahasa TOT itu sekarang dengan refreshment, gitu ya. Refreshment itu sama penyegaran artinya. Yang keempat, monitoring KMD dan KML. Nah ini rencananya ada KMD dan KML yang diselenggarakan oleh dinas. Yang kami di jajaran Pusdik nanti juga melibatkan kakak dari pelatih di daerah untuk memonitor kegiatan itu. Tapi ini mungkin tertunda karena ya pandemi ini. Pelaksanaan KPD dan KPL. Ini kakak sebagai corong informasi, nanti selepas KPD ini bisa menginformasikan kepada Kapusdiknya bahwa Pusdiklat Jabar akan menyelenggarakan KPD dan KPL. Resminya nanti ada surat edaran, seperti hari ini ada edarannya. Di set di bulan Agustus insya Allah
Agustus, dan September KPD-KPL. Lalu pitaran pelatih rencananya di bulan Desember, mudah-mudahan. Pitaran pelatih kita akan coba konsumsi ini untuk para Kapusdik Latcab. Pitaran pelatih sama dengan penyegaran ya. Nanti kita akan libatkan juga pelatih. Kita nggak tahu ini apakah 2 orang dari Kuartir cabang atau 3 orang, sedang dirumuskan. Lalu yang berikutnya, kursus keterampilan bagi pembina. Nah, ternyata pembina ini harus menguasai salah satu segmen dari belantara kegiatan kepramukaan ini yang begitu banyak ini. Kita akan spesifik menyelenggarakan satu kursus keterampilan. Apakah itu pioneering, khusus nanti pembina itu menguasai di bidang pioneering, lalu navigasi darat, atau hal-hal yang lainnya, teknik hidup di alam terbuka. Ada spesifik kegiatan yang memang selama ini belum dimiliki oleh para pembina. Kita juga nanti insya Allah ada kursus keterampilan bagi pelatih. Kemarin tahun 2019 sudah dilaksanakan navigasi darat. KO untuk MABI, lalu webinar pengembangan anggota dewasa, insya Allah ini akan per bulan. Setiap bulan ada webinar, nanti pasarnya akan saya data dulu apakah pasar pembina, segmennya segmen pembina, atau pelatih siaga, nanti sedang kami rancang untuk siapa nanti audiensnya atau pesertanya. Kursus manajemen kuartir, kursus pengelola pusdik, partisipasi tingkat nasional atau lintas lembaga. Nah, ini adalah 12 program binawasa yang melekat di dalamnya juga program pusdik ya, karena pusdik adalah tidak terlepas dari pembinaan anggota dewasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Selanjutnya saya masuk kepada peran pelatih kuartir daerah Jawa Barat. Artinya kakak-kakak adalah bagian dari para pelatih yang ada di Jawa Barat. Bagaimana memberikan kontribusi terhadap program yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat. Kakak bisa berkontribusi di bagian kepramukaan lewat kuartir daerah. Jadi maksud saya begini, kakak bagaimana para pelatih di Jawa Barat ini bisa memberikan kontribusi kemajuan terhadap perkembangan pembangunan di Jawa Barat. Tentunya dari SDM ya, dari segi. Nah, kakak silakan dirumuskan di kelompok masing-masing menjadi sebuah paparan. Kalau waktunya masih ada bisa dipaparkan, kalau tidak ada menjadi bahan catatan kami. Nanti ending dari kegiatan ini kami di Pusdik Latcab punya masukan untuk kuartir daerah dalam ikut berkontribusi memakmurkan Jawa Barat menuju Jawa Barat juara lahir dan batin. Ini menjadi slogan gubernur kita bahwa pengen di Jawa Barat ini sejahtera dari sisi apa? Kesehatannya memadai, pendidikannya, SDM-nya juga sudah bagus. Lalu dari sisi-sisi yang lainnya, keagamaan dan lain sebagainya. Nanti kakak silakan berdiskusi, ada cukup waktu selama 30 menit, saya kasih waktu. Nanti menuju jam 15, jika sudah selesai, kita akan ada presentasi dari masing-masing kelompok, ada 9 kelompok, jika waktunya cukup. Sebelum berlanjut, saya minta pendapat dulu 2 orang jika ada hal yang perlu ditanyakan. Dipersilahkan, bebas siapa saja, kuartir cabangnya mana aja. Berkaitan dengan tugas yang akan didiskusikan. Mangga. Kak, ini dari Majalengka, Kak. Assalamualaikum. Izin Kapusdik. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yudianto dari Kuartir Cabang Kota Bandung. Menyimak materi yang disampaikan oleh Kak Dr. Haji Awaludin Hamzah sebagai Kapusdik Latda juga tentang peran pelatih secara umum. Saya menyampaikan beberapa kendala, diantaranya adalah bahwa ketika tahun pembelajaran baru kemarin, tahun 2021-2022,
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan materi-materi yang ada di MPLS. Nah, di antara materi-materi yang ada di MPLS itu adalah ada pendidikan kepramukaan, meski durasinya terbatas, setengah jam kurang lebih. Nah, jika boleh diusulkan, bagaimana kalau misalnya kuartir daerah dalam hal ini Pusdiklatda Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, apalagi SMA sekarang di bawah kelola Disdikprov, untuk bisa menyamakan materi-materi di awal tahun ajaran baru dalam rangka orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah, karena ini seiring dengan kurikulum 2013, yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2014, bahwa ada model blok, kemudian model aktualisasi, dan model reguler. Nah, ke awal seperti apa penyiapan tugas-tugas pelatih kita untuk bisa diterjunkan langsung dalam rangka mengisi materi-materi di tahun ajaran baru di sekolah-sekolah, sehingga memiliki visi misi yang sama sesuai dengan Permendikbud 63 2014. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Yudi atas masukannya. Yang pertama untuk usulan nanti kuartir daerah, dalam hari ini Pusdik memberikan usulan kepada kuartir daerah, yang selanjutnya kuartir daerah memberikan usulan kepada Disdikprov ya tentang penyiapan materi MPLS. Insya Allah akan kami coba rumuskan. Memang itu juga sudah ada, dan kebetulan Kadisdik kita sendiri juga sebagai waka ya di kuartir daerah ini. Nah, maka oleh sebab itu materi-materinya nanti kita akan coba dirumuskan mengacu kepada 063 2014 tentang keputusan Permendikbud itu. Itu sejatinya bahwa itu merupakan regulasi yang harus ditaati oleh para pengampu pendidikan dari tiga kekuatan lah saya anggap, dari mulai blok, aktualisasi, dan reguler itu sudah jelas panduannya. Nah, lalu peran kita sebagai pelatih yang relatif lebih memahami kegiatan kepramukaan di daerah masing-masing, apalagi kakak nanti di SMA dan SMK yang selama ini di bawah kendali Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, memberikan masukan. Artinya kakak sekalian juga sendiri bisa berkiprah minimal dengan Kapusdiklatcab yang memberikan rumusan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SMA-nya. Dari mana? Ya turunan dari 063 itu. Kan di sana di 063 sudah dijelaskan, kakak tinggal sedikit memberikan konten-konten untuk materi-materinya, meskipun kegiatannya terbatas. Tapi tetap bahwa nanti di SMA maupun di SMK, bahwa kegiatan kepramukaan itu dibagi dengan tiga segmen itulah gitu ya, ada yang mengambil dari sisi blok maupun aktualisasi maupun reguler, itu tetap dijalankan. Nah, maka kakak sendiri sebagai pelatih yang relatif lebih memahami wadahnya kemana, ya kakak tentunya bekerja sama dengan Pusdiklatcab. Pusdiklatcab memberikan masukan kepada kuartir cabang, dan kuartir cabang bekerja sama dengan SMA yang bersangkutan, karena mungkin tidak dengan Disdik kabupaten kota ya, karena di bawah kendali provinsi. Dan itu sudah diterapkan di beberapa kuartir cabang, bahwa kontribusi pelatih terhadap MPLS yang diselenggarakan oleh masing-masing SMA berjalan dengan lancar. Itu barangkali Kak Yudi ya, terima kasih. Mangga satu lagi yang belum. Ya, saya Kak. Kak Ya, Yayat ya. Ya. Oh ya, Kak Yayat Bandung Barat. Siap, Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung. Mohon. Mangga Kak Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya menindaklanjuti tadi Kak tentang materi untuk kursus atau keterampilan para pelatih. Bisakah saya usulkan untuk disisipkan suatu materi tentang kewirausahaan untuk para pelatih, dan nanti mungkin akan disambungkan kepada para pembina dalam kursus-kursus lainnya. Soalnya nanti kalau kita sudah terjun kepada masyarakat seutuhnya,
kita sudah bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat di pramuka. Jadi tidak hanya materi-materi kepramukaan saja atau manajemen-manajemen kepramukaan saja, tapi saya mengusulkan untuk dapat memasukkan suatu materi tentang kewirausahaan. Itu saja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali Kak usulnya. Itu menjadi catatan kami, insya Allah di salah satu kewirausahaan di kami juga akan dibuat sebuah program kegiatan untuk para pelatih. Kita KK tadi saya menarik ya, ada istilah yang diperdebatkan di KK tentang kursus ya. Itu sesungguhnya dari dulu itu diskusi tentang kursus dan pelatihan itu. Memang di satu sisi Pusdik namanya Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Tapi ada kegiatan ngaranna kursus. Nah itulah nggak usah dipertentangkan karena memang di Sisdiklatnya namanya kursus. Kan kursus maka identik dengan menjahit, otomotif, ya itu juga sama-sama lah bahasanya kursus. Ada juga kalau di Sunda itu kursus gitu, itu sama juga lah kursus namanya. Nah nggak apa-apa. Kalau dulu kan Pusdik sendiri Lemdik. Kalau Lemdik memang agak cocok gitu ya kursus. Tapi kita nggak usah memperdebatkan nama lah. What is in the name lah, kata William Shakespeare kan begitu. Apalah artinya sebuah nama gitu. Tapi memang nama juga bermakna di satu sisi untuk nama-nama yang lain. Nah untuk materi KWU atau kewirausahaan bahasa di anak sekolahan itu, insya Allah KAET akan kami akomodir, nanti kita lebih spesifik kegiatannya apa. Dan ini menjadi sebuah tantangan ini buat daerah masing-masing. Dulu saya ketika ada KPD di Indramayu ya, kalau nggak salah siapa yang ingat itu tahun berapa, itu ada kunjungan ke pabrik kerupuk. Iya. 2014 saya kawal. Kunjungan ke pabrik kerupuk. Si Pinsusnya ngajak Kak, ada potensi di Demangan. Iya, Cina. Oke. Ini sesungguhnya mana yang kita ambil, seorang pelatih harus bisa di wirausaha suatu saat, bisa wirausaha pabrik kerupuk. Mungkin kalau nanti KPD di Majalengka ke pabrik kecap kunjungan bisa lah seperti itu. Di Pangalengan ke pabrik susu ya kayak. Nah, ini sebuah tantangan. Kakak-kakak di masing-masing kuartir cabang silakan. Itu yang disebut dengan muatan lokal. Sisipkan dalam kegiatan kursus-kursus itu kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kewirausahaan sesuai dengan potensi daerahnya. Kalau Cirebon mungkin potensinya daerah pantai apa gitu, Bekasi industri apa begitu ya, dan lain sebagainya. Pangalengan karamel Kak. Ah ya, Pangalengan karamel. Kayak iya entah. Lain karawelnya, karamel awas. Kaseproni ya karamel itu ya kayaknya. Atau yang Kabupaten Bandung Barat, Cisarua pabrik susu begitu ya, maksudnya susu sapi ya. Nah, lalu juga di potensi-potensi yang lainnya. Dan sesungguhnya ini lebih tepat ketika KWU ini diterapkan di masing-masing daerah. Tapi kami juga di Jawa Barat, insya Allah secara spesifik kita akan mencoba, setiap kita kursus kita akan memasukkan muatan-muatan lokal yang memang berpotensi sebagai kearifan lokal begitu ya. Kearifan lokal Jawa Barat lebih menukiknya kemana begitu ya, dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Terima kasih Kak Yayat. Nampaknya saya tadi janjinya 2 saja. Jadi nanti kesempatan kakak silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Sesuai dengan harapan kami, kakak bisa memberikan masukan. Tema sentral kita adalah kakak bisa memberikan pendapat bagaimana peran kuartir daerah dalam kurung di dalamnya para pelatih kuartir daerah memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan Jabar Juara Lahir Batin. Bisa dipahami Kak ya? Oke, silakan breakout di masing-masing. Saya akan tampilkan di layar, kakak mengklik dari kelompoknya. Kalau terlambat, kakak nanti tidak akan salah kamar. Pilih kelompoknya, Kak. Tinggal silakan. Ini di layar ditampilkan. Belum ya? Nanti kita akan ambilkan yang kelompok 1, klik kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Lalu silakan kakak tunjuk pemimpin diskusinya siapa. Cukuplah pemimpin diskusi itu 2 orang. 1 ketua, yang 1 lagi sekretaris untuk mencatat. Ini sebagai tugas kelompok, Kak. Nanti akan dinilai juga. Tapi nilainya kumulatif kelompok. Nanti kalau kelompok itu nilainya A, ya A semua. 1 lagi. Nah, ya. Mana? Siap? Ya, silakan diklik di masing-masing kelompok.
Mana Kak? Belum ada tampilan Kak? Belum ada tampilannya. Belum. Diklik di mana maksudnya Kak? Di sebelah kanan. Ada join Di chat. Bawah kanan. Oh di chat. Close. Enggak. Belum. Itu ya, itu ada tulisan breakout room di bawah, Kak. Belum ada. outroom. Masalah apa ya? Outrum. Oh Di bawah breakout. ada breakout room di breakout. bawah. Breakout room. Di breakout room. Ya, diklik. Ya, silakan. Mohon diulang Kak instruksinya Kak. Maaf. Punten di mana Kak? Ayo dihanap tadi. Dihanap. Di zoom di bawah. Di bawah Breakout ada room. yang kotak 4 dekat reaction, Kak. Ada kotak 4 di bawah itu diklik terus ada Tinggal ada join join aja ya. berdasarkan kelompok ya di bawah. Ya, tinggal join ke kelompok. Join di kelompok masing-masing, Kak. Aduh, tacan kapendak kelompok nih. Ah, ya hiji dua tilu. Tacan namina, tacan kapendak. Kakak maaf, kelompoknya kelompok asal yang selama ini kelompok kita, begitu Kak? Ya, betul. Terima kasih. Bukan kelompok baru, kelompok yang sudah ada. Kalau yang tidak ada namanya gimana Kak di kelompok yang ada? Enggak kelihatan, Kak. Harusnya ada. Harusnya ada dia. Harusnya ada gitu. Kelihatan di sini. Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 7 nggak ada, Kak. Enggak ada. Nggak ada ya, di sini kan ada chat, ada share screen, Record. Baru 4. Kelompok 7 udah ada Baru 4. Namina teu aya, Kak. Namina teu aya. Minat aya kumaha Kak di kelompok sebelumnya? Kelompok mana Kak asalnya Kakak? Kabupaten Kelompok Bandung. 3 Kabupaten Karawang Ada Kak. kelompok 3. Kabupaten Karawangnya kurang 1. Kabupaten Karawang nih. Kurang 1 Kak. Nah, itu tuh. Harusnya Gabung aja, 3 gabung, orang. Oh, digabung ke yang lain. Ya. Saya nyari Kabupaten belum ketemu. Bandung. Kelompok 7, Kabupaten Bandung kurang 1. Pakai laptop Kak. Pakai laptop dia cuma share screen, record, terus langsung reaction. Yang sudah gabung silakan berdiskusi. Waduh. Saya dari Karawang belum ada kan namanya Kak. Yang harusnya 3 Kagus. orang ada 2 orang Karawang. Kelompok 3. Kelompok 7 baru 4, harusnya 9. 5 lagi nggak ada. Kak Agus. Kelompok 9, Tasik, Kabupaten Tasik belum masuk, PND kali. Kelompok 7, Kang Gus. Baru 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. Kelompok 6 juga baru 4 orang Kak. Kelompok 1 baru 4. Kelompok 7 baru 4. Kelompok 6 baru 5. Kelompok 7 baru 4. Aduh, namaku tidak ada, Pak itu, Kapus Dik. Sami. Kelompok berapa yang belum ada? Kelompok 3 Kak. Kelompok 6. Kelompok 3. Elda masuk Kak. Kelompok 8 saya Pak, satu lagi Pak. Yang kesulitan nanti kami masukkan di sini. Ya. Kelompok 1 Kak. Kelompok Kelompok 1 tidak masuk. Kelompok Kelompok 1 baru udah masuk. 4. Kelompok 8 Kelompok 7 baru 4, harusnya 9, nggak ada 5. Kelompok 1 juga baru 4 orang kawan. Kelompok 1 baru 4 kawal. Ya, ini sedang dicari Kak datanya, nanti dimasukkan. Ya. Kelompok 6. Kelompok 3 Teka asukan. Saya tidak melihat. Sabar. Break room-nya. Katanya ada yang belum menemukan breakout-nya ke awal. Oh ya. Mana breakout-nya dimunculkan lagi?
Di laptopnya nggak kelihatan, Kak. Ini udah dibuka, breakout-nya sudah dibuka, silakan dicari lagi. Nanti kakak masuk di kelompok mana sesuai kelompok. Antara record dan reaction, Kak. Tidak melihat di laptopnya kumaha ini. Kelompok 7 berkurang lagi, tinggal 3, nggak ada 6. Kalau luar gitu. Bukan bertambah, cuma ada 3. 3. Enggak, mungkin sebagian sudah gabung ke breakout-nya, Kak. Kawannya sudah join mungkin, Kak, sebagian. Oh iya. Kak Didi, mungkin ada yang salah kamar ya. Salah masuk. Kak Didi minta tolong dong dimasukin. Soalnya nggak ketemu. Silakan para Peldam juga masuk di kelompok masing-masing. Masukkan itu ayah. Kelompok 6, Kak, baru 5, kurang 3. Masuk ke nak. Iya, Kak dia. Dicek di kelompok yang lain enggak ada. Kelompok 7, Kak, baru 3. Kelompok izin ambil buku, Mas. Grup 3 tidak tampil, Kak, ininya, Kak. Breakout-nya, Kak. Kelompok 7, Kak Agus. Terlihat di laptop saya, Kakak Didi. Kumaha tolong help me. Biasanya kelihatan apa enggak ya? Itu di bawah kan antara record dengan reaction itu kan ada kotak 4, Kak. Ada breakout room. Breakout room. Kulan. Itu masuk di breakout room yang bawah. Oh, itu asup kolom. Nah, itu. Ayah. Ayah di kelompok seberapa 2 kan IKU teh? Di kelompok 2. Oh, kayak sok kayak ayah gara muncul. Ya, tak can namanya Kayusu, mereka ka Teti, tan namanya ayah. Tak ayah nama ayah. Iya, ada. Nah, kelompok 7 sedikit deui. Tuh ayah tak can umah. 4 lagi, tetap 4 lagi. 5 lagi kelompok 7. Kayaknya teu ayah muncul. Abi teu aya. Kak Ade itu Kak Ade yang nggak muncul itunya gimana? Kak Tuti nggak muncul breakout-nya. Udah. Kelompok 1 udah lengkap, Kak Ade. Ya, terima kasih. Kak Saipudin. Didi punten kelompok 3 kurang 1, Kak, Karawangnya. Kak Didi kelompok 7 kurang 5. Nanti ada yang sedang ngurusnya Kak siapa? Kak Agus. Kak Agus sama Kak Hendra. Agus kelompok 5, 2 lagi Kak Agus. Oh, ini ada aku. Abdi lebet teu, Kak. 6 orang tadi udah 5. Tadi udah 4 yang masuk, Kak Ade. Yang kelompok 1. Kelompok 1 udah masuk semua belum? Yul. Ini nggak ada nih di tempat saya. Oh, ini udah sampai. Oke. Kak Suryatinya join aja ke kelompok langsung, Kak, biar bisa dilihat di sana. Masuk Tondeng. Habibie ya. Buge samanya ke didinya gabung ke kelompok nanya. Coba join aja ke kelompok 2, Kak. Ya. Saya klik joinnya ya. Ya sinyalnya lunglap, Kak. Dicoba. Ini KF mana KF belum muncul. KF belum lagi. 2 orang lagi ya? 3 kali ya, 3. Nah, Kak Ujang jelang ke kelompok 2-nya, Kak Ujang. Itu aya ya nama. Yang merasa kelompoknya, Kak, diklik aja join di kelompoknya, pasti masuk ke kelompok, Kak. Yang namanya tidak ada, tapi merasa dia kelompok di berapa, join aja, Kak, ke kelompoknya. Insya Allah masuk.
Agus Hendar. Join aja di kelompoknya langsung Kak, terbang langsung. Kak Mabrur, apa kabar Kak Mabrur? Kak Yaya, apa kabar? Ayo, tinggal sedikit lagi. Kak Haji Sutrisno, apa kabar? Indramayu siapa? Silahkan masuk Kak ke kelompoknya. Kelompok 4 ya Kak ya? Ya, Kakak kelompok berapa? Tinggal klik aja Kak. Kelompok 4 kami. Kelompok Ya, 4 tinggal join aja Kak. Oke, siap. Ini Kak Haji Mujahidin. Kemana? Hilang. Kak Ani belum join, Kak Ani. Kak Ani silakan join ke kelompoknya. Belum, Kak. Nggak ada aplikasi yang itunya, Kak. Nggak Breakout-nya. muncul. Belum Nanti muncul. di antara reaction dan record di bawah, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Saya udah itu kan ke kelompok saya. Record sama itu juga nggak ada reaction-nya. Rekornya cuman nggak ada. Ya. Nanti dibantu Kak Agus gimana caranya diterbangkan. Kak Jar Kasih sudah masuk kelompok. Kandang sudah masuk kelompok. Kak Haji Sutrisno. Kak Mabrur. Halo. Halo. Saya masukin enggak? Mengedepankan referensi yang mana yang dia harus miliki. Itu dengan adanya kecerdasan dia, maka sekarang ini kan IT terus berkembang, maka dia terus update. Sebab saya akui banyak mereka pelatih ketika kepala 5 mendekati IT dia ogah. Nah, ini enggak masuk ke kompetensi pelatih yaitu psikologi. Maka Saroni kira-kira yang bisa diambil aja, untuk update. Waktu dibatasi kan ada enggak? Ya, Iya, ke intinya tema aja. itu gimana Kak? Kira-kira Dibatasi enggak waktu? Ya, Dibatasi dibatasi Kak, ya. sangat dibatasi. Dibatasi. Jadi Yang kira-kira intinya ada 4 ya. masukan Psikologi,
Masukan untuk Intinya kelompok. harus sosial. Seorang pelatih di dalam mengembangkan dia berinteraksi pada sesama pelatih maupun di bawahnya pelatih atau peran dia di suatu kuartir, maka sosialnya ini betul-betul mengembangkan tata krama, tata kesopanan normatif. Hingga dia ketika ketemu orang selalu sapa senyum, tidak mengembangkan siapa saya, tidak menyombongkan argumentasinya, betul-betul sesamanya selalu dikembangkan, take and give-nya selalu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang rasa andragogi, bahwa seorang pelatih dia itu memberikan pendidikan itu kepada bukan peserta didik tapi kepada andragogi, bukan kepada pedagogi tapi kepada andragogi. Karena yang dipegang adalah andragogi, adalah pendidikan orang dewasa, maka dia harus banyak cara, banyak metode, banyak teknis, dan banyak kemampuan dia. Kak Didi pada ke kelompok mana? Garut. Kak Didi di demo aya jus. Hanjaka tuh itu kadinya. Ya situasinya seperti begini di sininya. Bunda Sarwa kemana itu? Jadi sekeliling abdi teh ke awal. Semuanya kena, jadi kan nggak enak juga, jadi ente bingung. Batur kena caranya isoman ya berangkat. Tah eta sekeliling abdi rumah-rumah pada dekat gitu ngaranna gitu. Jadi serba salah jadi akhirnya teh. Maaf. Jadi Malu jadinya ditutup. Tapi monitor selalu di depan atau selamat bertugas Kak Didi, selamat bertugas ke awal semuanya, sukses. Tutup lagi ya. ya Kak Sarwa sehat-sehat selalu. Modifikasi kegiatan sesuaikan dengan kondisi zaman. Silakan Kak. Baru ada 6, silakan. Bekerja sama, Kak. Gimana kalau memberikan kenyamanan? Bekerja sama dengan organisasi penyelenggara pendidikan formal non formal. Bisa. Ya, itu kan banyak organisasi yang belum masuk menjadi daya dukung organisasi gerakan pramuka masih banyak. Kita kan baru dapat 3, baru Saka, Sako, dan Gugus Dharma. Padahal masih banyak di luar itu. Bisa. Contohnya kayak pembentukan gugus depan di PKBM gitu ya Kak ya? Ya, betul. Mereka itu harus sudah mulai ditarik. Yang di pondok pesantren, yang di pesantren, LPK itu. Kan terkait dengan kecakapan itu. Ya Kak. Satu lagi, silakan. Satu lagi boleh. Membantu. Biar kita genap 8 gitu. Membantu apa, Kak? Bantu dalam setiap kegiatan menjadikan jadi dia. Membantu dalam Kemana ya masuk? Mana 7? Iya, 7. Atau Kak siapa? Kak Roni silahkan masuk ke kelompoknya. Di bawah ada breakout, tinggal pilih kelompoknya.
juklak-juknis bagi para pembina gitu. Membuat juklak-juknis bagi para pembina untuk kegiatan peserta didik di musim pandemi atau new normal. Di masa pandemi kan. Di masa pandemi. Upami musim. Jangan musim, Pak. Kalau musim itu setiap tahun. Musim pandemi kan setiap tahun pandemi. Di masa pandemi. Ya. Di masa pandemi. Dan new normal. New normal itu kan persiapan masuk ke normal kita. Membuat juklak-juknis kepada pembina untuk kegiatan peserta didik daerah new normal. Oke. Kang Haji itu untuk menyebatkan itu new normalnya pembiasaan aja Kak, pembiasaan baru. Iya. Kebiasaan baru, mangga. Kebiasaan baru. Di Indonesiakeun lah. Kawitna adaptasi, aya nama jadi kebiasaan rupina gitu. Kayak mangga kebiasaan baru. Da kemungkinan lami teh ya itu ya, kebiasaan baru kayak kan normal teh. Mau langsung normal 100%. Mangga naon deui tah? Yang terakhir mungkin lagi. Mangga Kak Dedi. Yang terlupakan itu biasanya untuk para asesor nih Kang Haji. Di sana para peran pelajar. Ini masuk ke mana ya? Ini ya? Tacan. Kopat Kak. Ya Subang. Udah keempat. Purwakarta, Subang. Yang Kabupaten Tasikmalaya belum pada gabung nih. Ini Kak Hedi juga baru muncul nampaknya. Kawan. Andra, masukin ke kelompok Subang. Ke Subangnya 4. Nah, kota Bandung juga siapa ini Kak? Kak siapa? Kasarip, Kota Bandung. Iya. Ini Kande ya Kabupaten Tasik Kande itu. Mana? Ada Kande Kabupaten Tasik. Nah, ini yang itu ya. Itu Ya. Kak Ade. Berarti ini Kang Kang Kaji. Itu Non. Kak Ade ada di chat Non. masuk. Ade apa di chat itu masuk. isinya? Isinya tentang Selamat datang ke awal ada di grup Ya. teh. keteladanan seorang pelatih. Keteladanan seorang pelatih. Keteladanan Ya, seorang keteladanan pelatih. seorang Ya. Memberikan keteladanan dulu sebentar. Yang lainnya itu ya ikut lihat Selama ya. proses Memberikan keteladanan seorang apa? pelatih. Seorang pelatih ya. Memberikan keteladanan dalam setiap pelatihan gitu atuh Kak. ya keteladanan Dalam setiap pelatihan. setiap pelatihan ya kayak Ya. ya Karena kan itu mah karakter itu Kang dari Ade ya setiap pelatihan. Kang Ade Saya dapatnya ya terlempar terus nih. kemudian 9 Naon mitigasi Kang Hedi mengadakan diklat peningkatan karakter peserta didik THIN ya. pembekalan kemampuan IT dan bagi pelatih mengenal IT Kang Mabrur. Yang ngomongnya belum tuh. Iya, yang ngomong belum, yang ngomong Haji belum. Acak Nanti Pak terakhir Haji. saja terakhir. Upgrade kemampuan Yang ngomong belum. Asmaul Husna ya. Husna.
Kemudian kewirausahaan tadi siapa ya? Kak Ade Suparman. Kak Ade Suparman. Ade Suparman ya. Ade Suparman. Terus memberikan inovasi pembelajaran yang kreatif. Teh Heti. Heti ya. Ya, Kak. Teh Heti. Kemudian melahirkan SDM yang sehat jasmani dan rohani, Kak Dadan ya. Ya. Maaf, untuk peningkatan SDM yang sehat jasmani rohani itu bentuk kegiatannya atau ada kegiatan khusus atau kita masukkan ke dalam setiap kegiatan? Ya berarti kalau jasmani rohani berarti kegiatan kultum kan sehat rohani ya tentang pentingnya terukur, sholat, Kak, pentingnya- kegiatannya yang terukur. Jadi yang terukur yang ada kegiatan nyatanya. Iya. Nyata, itu kegiatan nyata gitu. Dengan Misalnya? kegiatan apa? Kang Dadan. Kang Dadan. Ya. Dengan kegiatan apa, Kang? Kegiatan pendidikan dan pelatihan para pembinanya. Lama jasmani tentang kesehatan, rohani tentang keagamaan. Berarti melaksanakan kegiatan yang menitik beratkan pada kesehatan jasmani. Kegiatannya bentuknya apa? Iya, itu aja dengan kegiatan Kegiatan apa? Seperti itu jasmani. Diklat. Dan diklat. Dua kwarcap. Oh iya, 3. Ayo, waktunya 2 menit lagi, Kak. Oh, cekap. Saya simpulkan. Ya. Silakan, Kak. Ini sebenarnya dari Kasarip. Sudah cukup banyak, dari Kak. mulai Saya Kasarip, gabung Bisa tuh, saya disimpulkan. gabung tuh, Kak. Kak, coba Ya. digabung Kak Emma. Itu saya gabungkan tuh, itu saya gabungkan. Iya. Udah. Udah. Masuk ke ini lagi, Pendra. Nah, itu udah saya Ke umum lagi. Ya, bubarkan. Mohon perhatian waktunya masuk lagi ke umum ya, bubar. Ya. Iya. Ini bagus ya, Kak Emma. Kasarip yang mau ini ya, memaparkan atau Kak Emma? ya Kak Sarip. Iya. Itu tinggal itu kan aja hanya Iya, Live udah room ya? digabungkan ya. live room apa udah selesai belum ini? Gedung. Oke, sudah cukup. Cukup. Iya, cukup ya. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya ya. Ternyata ini udah digabungkan, ditulis sama Kak Emma. Tinggal kita memaparkan dan kita selaku anggota kelompok 5, kita harus saling mendukung dan saling menguatkan ya. Setuju. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Iya, Kak Emma tetap bahasa naon tadi Kak Emma? Hah? Bahasa naon tadi? Mahemayu huwaning bawan. Aya artinya didinya aya. Bahasana Jawa. Jelang Kelompok 3 selesai. Kelompok Ararantung teuing. Halo kakak-kakak, sudah gabung lagi? Sudah, Siap, Kak. Kak. Sudah, Kak. Sudah gabung, Kak. Hadir. Baik, kakak sekalian, terima kasih sudah melaksanakan diskusi saya. Masuk tadi ke 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 7, dan nampaknya cukup bagus. Masukan-masukannya relatif masuk ya. Ada yang terukur, ada juga yang masuk. Teman-teman, di tataran pelatih, ketika kita memberikan sebuah masukan konsep untuk memajukan gerakan pramuka. Kak Jawa suaranya kecil Kak awal. Oh gitu? Ya. Halo, sekarang gimana? Nah, bagus. Oke. Nah, dalam memberikan masukan, kita senantiasa di tataran pelatih harus terbiasa indikatornya jelas.
terukur dalam hal-hal memberikan masukan. Menciptakan orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini ukuran beriman dan bertakwa itu sesungguhnya sulit diukur ya. Orang serta-merta rajin sholat belum tentu juga indikasinya beriman bertakwa, tapi mengarah. Ketika kita memberikan sebuah masukan dalam konsep untuk pembangunan, yang tadi saya lihat ada yang membangun SDM. Nah, SDM itu apa? Jadi yang jelas tapi sudah diluruskan oleh teman-temannya bahwa KKK dalam memberikan masukan terhadap konsep pemberdayaan menuju Jabar Juara ini yang praktis bisa dilakukan oleh kami di jajaran Korti daerah, bahwa betul-betul gerakan pramuka itu di mata pemerintah baik kabupaten kota maupun provinsi ada yang disebut dengan istilah Katara, Karasa, Karampa. Nah, itu yang dalam konsep Kak Dede Yusuf masa lalu itu artinya bahwa kita itu terasa kehadiran kita sebagai pramuka itu eksistensinya diakui oleh masyarakat. Ketika dulu rame-rame bahwa ada beberapa organisasi yang tenggelam karena sebuah pemerintahan berubah, sementara pramuka tetap eksis. Karena pramuka menunjukkan jati diri sebagai organisasi yang mampu berkiprah di masyarakat dan mampu memberikan kontribusi positif. Nah, ini harus kita pertahankan dalam sebuah kiprah kita yang di dalamnya bahwa kita mau tidak mau, suka dan suka tidak suka, fakta bahwa kita adalah bagian dari komunitas gerakan pramuka, bahwa dan tidak hanya sebagai FATOP, tidak hanya sebagai bagian, tapi kita punya nilai lebih. Kenapa punya nilai lebih? Karena kita sebagai pelatih. Artinya tidak hanya sebagai kehadirannya itu pelengkap gitu, tapi kita bisa memberikan kontribusi yang positif sebagai pendorong, tadi di sana dikatakan sebagai motivator, komunikator, sebagai konsultan, dan lain sebagainya. Terlepas dengan segala kelemahan yang kita miliki juga sebagai manusia biasa, sebagai anggota masyarakat. Kakak sekalian, mengakhiri kegiatan ini saya mempertegas, tadi sudah ditik, sudah dikompilasi saran-saran dari masing-masing peserta, dan nampaknya saya lihat masuk tadi di beberapa kelompok, hampir semua peserta memberikan kontribusi masukan, bagus pemimpin diskusinya bisa mengarahkan. Saya berterima kasih. Nanti dimasukkan di tugas yang Agus oleh salah seorang saja mewakili kelompok, dicantumkan nama anggota kelompok dan kuartir cabangnya, Kak. Ini sebagai bagian dari penilaian kami ya. Jangan hanya nama saja, Seproni namanya apa gitu ya. Haji Seproni Kabupaten Bandung gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kakak sekalian, seiring dengan waktu, saya tidak sempat mempresentasikan dari masing-masing kelompok karena waktunya sudah habis. Kakak sekalian, saya sangat berterima kasih atas partisipasi kakak di sesi yang ketiga ini. Sekalipun suasananya bentuk, tapi kita tetap bersemangat. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di mata kakak-kakak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator sekaligus untuk menutup. Namun sebelum ditutup katanya ada pengumuman dari operator. Agus, ada pengumuman? Ya. Sebelum ditutup, Agus ada pengumuman dulu nih untuk kelangsungan besok 1 hari lagi. 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk yang belum masuk ke Classroom itu ada beberapa kayak. Kemudian yang ada 2 akun, tolong salah satu keluarkan karena saya tidak bisa mengeluarkan, takutnya yang dikeluarkan yang salah. Jadi lebih baik kakak sendiri yang keluar. Akun yang tidak digunakan silakan untuk keluar karena tercatat ada 81 dan peserta itu hanya 78 ya. Berarti ada 3 akun lebihnya yang double. Nanti silakan pilih salah satu saja. Kalau misalkan tidak bisa keluar sendiri,
japri aja ke saya yang mana yang mau dikeluarkan. Contoh ini Kak Bambang itu ada 2, Kak Dedi Bambang ada 2 akun. Nanti mau yang mana yang mau dikeluarkan. Kemudian kakak-kakak sekalian, tolong untuk pengiriman tugas itu bukan di komentar kayak saya sudah siapkan tempatnya. Kami sudah siapkan tempatnya, yaitu sebelah kanan itu kakak ada buat, ada kolom buat ya. Nah di situ kakak boleh menulis, boleh foto, boleh apapun bisa diupload di situ. Jadi kalau kakak menulisnya di komentar, kami tidak bisa menilai karena tempatnya bukan di situ. Padahal jawabannya bagus-bagus kak, jawabannya bagus-bagus, cukup baik sekali. Hanya sayang tempatnya tidak pada tempatnya. Kalau boleh tahu itu yang udah masuk berapa kak ya yang? Ya? Yang udah masuk di apa? Yang di kolom buat jawaban. Udah ada yang masuk belum? Sudah beberapa kak. Kemarin sudah saya contohkan tuh. Yang sudah saya contohkan kemarin ini yang benar. Kemudian ada juga yang jawabannya yang salah. Yang salah bukan jawabannya tapi tempatnya kak. Ya kak ya. Jadi mohon nanti saya akan buatkan videonya, video tutorialnya bagaimana cara membuat jawaban yang sesuai dengan tempatnya. Terima kasih kakak-kakak. Baik, saya serahkan kepada moderator untuk menutup. Makasih Kawa yang sudah memberikan materi panjang lebar. Kakak sekalian, itulah penjelasan teknis. Keluarnya. Untuk evaluasi, insya Allah yang tadi dimintakan, besok pagi sudah bisa tayangkan, silakan data pribadinya dibetulkan dulu, sehingga nanti akan ketahuan, karena ada yang double-double, ya, terutama akun segala macamnya. Ya. Sampai kita lihat, mudah-mudahan besok pagi jam 8, itu nanti kami tayangkan, mana yang sudah masuk, mana yang belum. Ya. Itu Kak, setuju? Setuju. Ya, setuju Kak, setuju. Kalau setuju silakan Kakak untuk dapat silakan lagi. Ya. Yang masih belum melengkapi silakan Kak. Tadi dapat kita lihat yang diberikan oleh Kawa dengan diskusi kelompok itu, ya. Dan nanti mungkin kami tunggu Kak, sebelum ditutup monitor Kak Didi masih ada? Ada Kak. Ya silakan Kak Didi. Baik, terima kasih Kak sekalian. Jadi tugas-tugas nanti akan disampaikan semuanya pada Google Classroom. Kemudian juga kakak sekalian nanti ada beberapa penugasan yang mungkin akan dilakukan secara kelompok besok. Nanti penugasannya secara, jadi rencana besok kakak sekalian, besok pagi-pagi itu, rencana besok pagi itu sampai siang pukul 10.30, kita ada rencana semacam praktek mengajar atau praktek menampilkan slide atau menyampaikan materi di saat COVID ini. Nanti insya Allah di Google Classroom akan disampaikan tugasnya. Kemudian besok tata cara penyajiannya akan disampaikan besok pagi. Jadi kita akan coba peserta yang lulusan KPL ini benar-benar pelatih siap atau tidak gitu. Jadi besok mungkin saja tiba-tiba kelompok mana tampil dengan PowerPoint yang mana, kan misalnya kalau PowerPoint-nya, atau dengan siapa gitu. Jadi artinya besok akan pagi-pagi itu jam 8, kita akan mulai langsung sampai pukul 10.30. Tapi tentunya kalau tadinya kalau waktunya cukup, kita ingin seluruh perwakilan kuarti cabang atau bahkan mungkin seluruh peserta. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan kita hanya kelompok saja. Jadi teknisnya nanti akan disampaikan di Google Classroom. Kemudian teknis tampil besok akan disampaikan besok mendadak dengan satu harapan. Inilah barangkali kesiapan semua pihak, kesiapan semuanya karena besok final kan Kak, besok final. Besok kita tutup sekitar pukul 12-an. Itu saja Kak Haji Taufik. Terima kasih. Tanya Kak. Kalau Kak, enggak Kak, tadi kalau tidak salah pukul 10.45
Saya melihat di Classroom itu ada penugasan dari Kak Joko ya, Kak Joko. Tapi setelah dilihat 11-15 tuh ditarik kembali, tidak ada. Oh iya, nanti Itu insya Allah benar, akan ditayangkan ulang. Itu Terus sengaja. yang kedua, yang tadi yang disampaikan, apakah besok itu tetap menyendiri atau kumpul Di dengan cabang masing-masing. Nah itu, terima kasih Kak. Ya bagusnya sesuai dengan saran Kak Haji Topik, bagusnya di cabang masing-masing biar paling tidak selama 3 hari ini atau ketemu sehari lah gitu dengan kawan-kawan. Ya gitu Kak. Ya, makasih Kak. Silakan Kak Haji, terima kasih Kak. Tapi tidak wajib Kak Didi kan? Ya, makasih Kak Didi. Nah itu mungkin Kakak ya sudah dapat terbayang untuk besok. Siap. Jadi nanti jangan asal membuat PowerPoint zaman belum pandemi. Ya, kalau saya ilustrasikan tadi Kapusdik sudah dapat memberikan satu ilustrasi kira-kira seperti itu. Bagaimana diskusi kelompok, bagaimana presentasi. Ya, nah kakak juga besok tugas yang tadi melalui Google yang Zoom hanya menguatkan. Silakan PowerPoint-nya yang tadi harapan berkumpul dalam satu kelompok karena kita akan beralih kepada sistem segmental. Jadi itu tidak mungkin Kak Dedi Kota Bogor kalau sendiri di rumah gitu nantinya. Ya, selamat berjumpa kembali. Ya, salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita terus sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Kak Opik, Kak. Susanti Cimahi. Kakak, makasih semuanya kakak. Arek mentang lah. Aduh. Cemoy. Susan. Assalamualaikum. Sadayana, salam kenal. Ini baringa hari atosan namanya. Iya tuh. Kakak sekalian. Balik pulsa segala. Nek tuh bunga kumaha tidak ciplok wae. Kata Ada bucat bisulnya. Ane prak wae atuh ayeuna selesai. Turun Kak. Kaib, kumak, kaib. Malam mingguan buka bekal pulsa gitu maksudnya. Dede mana Kak Dede? Malam mingguan siap. Mana oleh-olehna? Besok di cabang. Urang reuni atuh urang reuni KPL. KPL jempolnya. Oh, KPL jempol. Ada oleh-olehna kudu opat. Tesa wios. Pokona Jadi nama. mah tebi atuh jabaling PPKM kene. Tah nyarios ke Kang Haji. Pokoknya mah sing kompak isuk aya di cabang masing-masing gitu kata ketua ya. Pasti batu data tebi abi mah ti gunung ka Lebak jabaling PPKM. Tulis di Soalna kaib harese disuka ya. uyuhan dina jorok kaleng atuh dah. Sing kompak dari dina layar mah di dia tuh apa eta ti mana juga ti kota we dina mah. Di mati Pangalengan di gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enten hayang naros. Menguningan perkembangan prasiaga di Jawa Barat dugi ke mana, Kang? Masih dalam wacana Kang menuju di Golongan nih. Salah. Menjadi bahas terus. Oh gitu. Isukan deui nanya-na. Teu kebagian wae, Kang. Lain teu kebagian wae. Terus kumaha? Abdi teh nuju di Kuarda, di Ciputra. Paling ngawis sonten. Mohon. Paling magriban we. Nuhun. Ada di mana Kak Dede Garut? Ini sambil di Kuarda kene. Di Kuarda kene. Paling ke Senen. Dede, Dede. Ya mangga. Ini maghrib mangga. Cirebon tah, tukang ngaji. Tuh. Ya mangga. Jalan Mangle 45.
Kayak belaku tak saya kade. Haji Tisno kasih tahun. Halo. Halo. Ayo kasih tahun Besok ya. tidak ada pernikahan. Yuk, Besok tidak ada pernikahan.